Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Mojokerto. Karena saya orang Mojokerto, saya biasanya senang dengan bangga saya orang Mojopahit. Kebetulan saya lahir di Mojokerto, karena itu saya berpikiran saya adalah orang Mojopahit. Dari situ, Bapak Ibu, salah satu sejarah tentang Nusantara. Bagaimanapun, walaupun dimulai dari Kerajaan Singosari, dari Ken Arok, kemudian dari Kertajaya, dari raja-raja di Kediri, kemudian habis gitu sampai muncul Kerajaan Mojopahit yang terkenal dengan satu sumpah Palapa yang berkomitmen tentang menyatukan satu negara yang disebut dengan Nuswantara atau Nusantara. Dan ini menjadi satu hal yang menggelitik saya terus terang tentang meneliti hal ini. Kenapa kok saya katakan ini sangat menggelitik? Satu cerita, kita tidak tahu kebenaran ya, legenda atau mitos atau cerita tentang satu bangsa yang besar, yang boleh dikatakan bangsa yang amat besar, yang bisa membuat satu konsep persatuan tentang Nusantara yang kita sebut sekarang dengan nama Indonesia. Bukti sejarah bahwa hal ini benar atau tidak itu sudah saya buktikan. Kalau saya melihat dari Nias yang bagian ujung atau dari Aceh yang bagian ujung dengan yang ada di Sumba, di Sabu yang bagian ujung, ternyata semua punya konsep tentang bangunan rumah. Bangunan rumah sama. Jadi di Nias itu model rumah hampir mirip dengan model di Jawa. Kalau yang di Pulau Sabu, yang di NTT bagian timur lagi sudah yang mendekati dengan Rote dan sebagainya sana, Sumba dan sebagainya yang mendekati hampir sudah ke Australia. Mereka punya gambar rumah yang sama dengan yang ada di Jawa. Ketika kita bertanya tentang konsep rumah itu, mereka selalu berkata kenapa mereka buat model seperti itu. Ini bahasa kuno yang mereka gunakan adalah supaya kita dilihat sebagai saudara. Jadi rumahnya model limas ya, limas Jawa. Dan bukan joglo. Kalau joglo kan modern yang ada di Jogja dan setelah masuk di Kerajaan Mataram. Di Padang pun sebenarnya kan rumah panjang model hampir sama, cuman ada modifikasi beberapa titik saja. Dan itu menjadi satu ciri adalah satu kesatuan, satu rumpun kesatuan. Nah, dari sana yang saya menjadi pertanyaan besar, kenapa pada tahun 1400-an itu kan Kerajaan Mojopahit betul-betul hilang, sirna, seperti ditelan bumi. Itu kan bahasa 1400 itu istilahnya kan elang sirno kertaning bumi. Jadi kerajaan yang besar itu tahu-tahu hilang peradabannya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang menjadi tanda tanya besar bagi saya. Kenapa kok saya katakan menjadi tanda tanya besar? Indonesia yang sudah dirintis, yang sudah berdampak dari Laos, Kamboja, Brunei, Malaysia, Singapura, itu kelihatannya kayak hilang kekuatannya. Nah, dari sana yang membuat saya untuk meneliti tentang sejarah. Kebetulan kami punya tim sejarah, Pak Bambang. Ada Pak Toto, ada beberapa teman-teman orang-orang tua-tua yang dituakan, yang kita selalu bertanya tentang satu kebenaran sejarah. Nah, kenapa kita sampai di Banyuwangi? Banyuwangi ini kan pada masa perpecahan setelah Prabu Hayam Wuruk, mereka kan Tribuana Tunggadewi, kemudian di situ ada Bre Kertabumi dan Bre Wirobumi. Nah, di Banyuwangi ini sebenarnya dulu Majapahit itu sudah disepakati akan dipecah menjadi dua. Majapahit bagian barat itu dipimpin oleh Bre Kertabumi yang disebut dengan Prabu Brawijaya V. Sedangkan di Banyuwangi sendiri dipimpin oleh Bre Kertobumi yang akhirnya membangun kerajaan di daerah Blambangan, di daerah Muncar pertama kali. Tetapi minta maaf, sejarah itu tergantung pemerintahan. Justru Banyuwangi sendiri tanda kutip ketika pada waktu Belanda sudah menyerang, setelah kejadian Sultan Agung ya, pada waktu Kerajaan Mataram Sultan Agung gagal menyerang Batavia,
sehingga akhirnya Sultan Agung kalah, mulai muncul satu cerita rakyat yang diceritakan namanya Damarwulan. Damarwulan itu adalah Prabu Brawijaya V dan Minyak Jinggo adalah diilustrasikan sebagai raksasa yang jahat, orang besar, orang sakti tapi jahat. Itu yang dicerita-cerita yang ada. Padahal sebenarnya ini adalah satu cerita tanda kutip. Ini adalah kebohongan sejarah. Dalam rangka apa? Pada waktu itu ceritakan begini Pak, ini sejarah ada ya, di dalam sejarah tercatat. Ketika Sultan Agung gagal menyerang Belanda dan Sultan Agung akhirnya kalah dengan Belanda, dia menyerahkan seluruh daerah dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, termasuk Banyuwangi. Karena dipikir adalah Banyuwangi ini di bawah pemerintahan Mataram dari Sultan Agung pada waktu itu. Nah, karena kegagalan untuk menyerang Belambangan ini, pertama kali Belanda nyerang, gagal Pak, jenderalnya mati. Jenderal Belandanya mati terbunuh. Sampai akhirnya kepalanya dipotong dan diarak seluruh kota. Kemudian berapa tahun kemudian Belanda nyerang lagi Pak, dan gagal lagi. Akhirnya dimunculkan satu kebenaran yang palsu yang kita sebutnya dengan post-truth. Jadi sejarah itu seringkali diputar balikkan. Dengan munculkan satu legenda cerita rakyat tentang namanya Damarwulan dan Minyak Jinggo. Padahal cerita itu tidak ada. Karena pada Damarwulan ini adalah Prabu Brawijaya V, Bre Kertobumi dan Bre Wirabumi. Dua ini kan saudara. Nah dari sana orang Banyuwangi itu merasa saya ini orang Mojopahit yang di timur. Jadi ketika Mojopahit pada tahun 1400 itu kalah oleh dari Demak, dari Raden Patah, maka di sana hancur. Tapi di Banyuwangi Mojopahit itu tetap ada sebenarnya. Ini sedikit cerita. Kenapa istilah Banyuwangi itu muncul? Pada waktu, tapi kalau ini masih benar dan salah, kita belum tentu fake-kan. Tapi ini yang dari tim kami yang sudah meneliti, ini menjadi satu cerita bagi kami, dari intern kami. Kami punya arkeolog juga Pak, yang bagian meneliti sejarah. Jadi ketika tim ini sudah datang ke Banyuwangi, mereka melakukan penelitian. Ini cerita yang ada Pak. Jadi yang pertama, ketika Prabu Brawijaya V kalah pada waktu itu, maka dia itu melakukan perjalanan ke timur. Dalam rangka dia akan ke Bali, karena apa? Salah satu anaknya kan ada di Raja di Bali. Dan itu saudara lah, seperti itu untuk minta bantuan. Tetapi ketika Prabu Brawijaya ini sampai di Alas Purwo, di sana itu ada gua namanya Gua Istana Pak. Gua Istana? Ya, saya lihat, saya sudah datang ke Gua Istana itu, saya teliti, di sana juga ada tanda tangannya Pak Karno, ada tanda tangannya Pak Harto, ada Monasnya juga, ada lambang-lambang negara juga di sana, yang dijadikan sebagai tempat penting karena apa? Pernah ditinggali oleh Prabu Brawijaya V. Di depan goa itu, kurang lebih sekitar 20 meter ketika turun dari goa itu, ada sumber air besar yang berbau harum, yang rasanya manis airnya. Nah, saya sampai di sana, saya bawa itu air, Pak. Jadi cerita sejarah, ini cerita sejarah. Jadi ketika Prabu Brawijaya sampai ke Banyuwangi ini, dia diikuti oleh Raden Mas Said atau dikenal dengan nama Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Raden Mas Said, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo mengikuti Prabu Brawijaya V dan dibujuk Prabu Brawijaya V jangan sampai ke Bali. Supaya tidak terjadi perang saudara yang lebih besar. Karena Prabu Brawijaya V merasa kalah, merasa malu, merasa minder. Akhirnya dia ikuti arahan dari Raden Mas Said, waktu itu masih belum jadi Sunan Kalijogo. Tapi dia berpesan ke Raden Mas Said, ayo kita buktikan sama-sama tentang sejarah. Jadi Raden Mas Said disuruh ngambil bambu. Bambu itu disuruh ngisi air, sumber air yang ada di depannya istana tadi. Depannya gua istana tadi. Nah, setelah air ini dibawa, itu air itu masih harum dan manis. Ini saya juga membuktikan. Kalau dia di tahun 1400-an
saya kemarin ngambil air di situ tahun 2020. Masih wangi juga. Masih ya enggak wangi tapi seger dan agak terasa manis. Karena unik di situ kan enggak ada gunung, Pak. Di Alas Purwo ini kan enggak ada gunung, tapi ada sumber air yang begitu besar. Tapi rasanya itu enak, seger dan ada manis-manisnya. Akhirnya saya bawa, kalau dulu di Bumbung, kalau sekarang saya bawa di botol. Saya kepengen membuktikan saja. Nah, uniknya pada waktu itu Prabu Brawijaya V ini bilang ke Raden Mas Said, ini air ini sebagai pertanda apa yang akan terjadi dengan Indonesia di masa mendatang. Nah, itu ditulis tahun 1400, Pak, masalahnya. Nah, dari sana air itu baru keluar dari Alas Purwo. Di situ ada dusun yang bernama Bangeran. Bangeran. Dan menjadi tanah itu adalah tanah bebas pajak sampai hari ini. Di daerah situ, karena itu sebagai hadiah perang. Nah, ketika sampai di desa Bangeran ini, air itu sudah mulai berbau. Kenapa dikatakan Bangeran itu? Di situ Raden Mas Said Sunan Kalijaga itu mencium baunya dan jadi banger. Dari sana mereka melanjutkan perjalanan sampai di Jember. Dan setelah sampai di Jember, air tadi berubah, Pak, menjadi air yang menjijikkan. Jembret gitu ya. Jadi Jember itu menjijikkan, kotor airnya itu. Sudah jembret namanya. Dari sana akhirnya Raden Mas Said terus melakukan perjalanan sampai di Probolinggo. Pada waktu Probolinggo belum seperti sekarang. Tetapi Raden Mas Said mengatakan ketika Prabu Brawijaya sampai di Probolinggo, dikatakan kota ini akan menjadi Proboinggo. Proboinggo itu artinya kota ini akan dikuasai oleh bukan yang suku aslinya. Dan sekarang terbukti. Coba bayangkan ya, Probolinggo itu hampir 80% bukan orang Jawa, tapi orang Madura. Bukan suku asli ya. Bukan suku asli Tengger lagi, tidak ada suku asli, ya ada, tapi cuma sedikit sekali. Tapi sudah dikuasai oleh tetangga dari Madura. Bahasanya Madura semua. Bahasanya di Probolinggo adalah bahasa Madura. Akhirnya air itu dibawa naik sampai ke Tengger dan air itu dibuang di sana karena sudah terlalu bau dan didirikanlah satu tonggak yang disebut sebagai Tengger atau Tetenger. Itu perjanjian. Ciri-ciri ya. Iya, perjanjian. Tetenger. Nah, dari sana akhirnya Prabu Brawijaya kembali, dia langsung ke Surabaya, ke Sunan Ampel, karena istri Sunan Ampel adalah adik dari Prabu Brawijaya V. Di sana keluar kutukan tentang hancurnya kerajaan Demak Bintoro. Jadi Nyi Ageng Ampel dia berpesan bahwa kerajaan Demak akan bertahan cuma 3 angkatan. Jadi yang pertama adalah Raden Patah, kemudian anaknya Trenggono dan Pati Unus. Sudah selesai. Dan ketiga-tiga anak Raden Patah ini meninggal dalam perang. Jadi Pati Unus itu meninggal di Malaya ketika perang melawan Malaya. Kemudian yang Trenggono meninggal di Jember ketika mulai menyerang Kabupaten Jember. Jadi dia disebut ada di situ ada sungai besar Bondoyudo. Jadi Bondoyudo itu meninggalnya Sultan Trenggono dalam kondisi terikat dan mati dibuang di sungai. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya kerajaan Demak habis setelah itu kejadiannya. Nah, itu adalah peringatan karena alasannya Nyi Ampel bahwa kesalahannya ada 3. Kesalahan kepada orang tua, kesalahan kepada Tuhan, dan kepada bumi kerajaan Mojopahit sendiri. Karena itu dikutuknya 3 angkatan selesai. Nah, dari sana itu kan sudah habis Prabu Brawijaya V. Sebenarnya di sini tetap hidup kerajaan Mojopahit yang di timur. Nah, ketika Demak kalah, muncul kerajaan Pajang, Pajang habis, Joko Tingkir habis, kemudian digantikan oleh Mataram, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati salah satu anaknya Sultan Agung, ini kan berusaha untuk menyerang Batavia. Tapi gagal. Gagalnya karena seluruh jalur penyerangan kan gudang-gudang makanannya sudah bocor sehingga sudah dibakar.
sehingga kehabisan stok perang, sehingga mereka gagal dan kalah. Nah, ketika Sultan Agung ini kalah perang, maka seluruh wilayah Jawa ini sudah dikuasai oleh Belanda. Lah, Blambangan sendiri tidak terima. Karena apa? Saya bukan wilayah jajahan, bukan wilayah bagian dari Kerajaan Mataram. Karena dia masih merasa sebagai Mojopahit yang di timur. Kerajaan Mojopahit yang di timur. Nah, untuk menghancurkan ini, akhirnya dikirimkan pasukan. Pasukan itu, ini adalah biaya perang terbesarnya VOC untuk menghancurkan Blambangan ini. Dia menghabiskan, kalau di sejarah dituliskan 8.000 kilo, berarti 8 ton emas. Wah, modalnya besar. Modalnya besar. Serang pertama gagal, serangan kedua gagal, hingga muncul serangan ketiga. Serangan ketiga ini dia sudah melakukan merekayasa sejarah. Bagaimana supaya kerajaan Lumajang, kerajaan Jember tidak berpihak kepada Blambangan. Maka di sana dikerahkan orang dari Madura, orang dari Klaten, orang dari Jawa Tengah, orang dari Malang, orang-orang dari yang dikuasai Jepara, Kudus, Bojonegoro untuk menghancurkan Banyuwangi. Nah, dari sana kita lihat Bapak Ibu, sejarah dijungkir balikan dengan cerita-cerita legenda. Nah, akhirnya ya dikerahkan ratusan ribu pasukan, dan pada waktu itu kerajaan sudah berpindah dari yang pertama itu di Muncar, akhirnya yang terakhir ini ada di daerah Rogojampi. Nah, perangnya akhirnya diberi nama Puputan Bayu. Kata Puputan Bayu itu soalnya sudah sampai habis, ini diperkirakan 60.000 ya katanya sejarah, warga Banyuwangi yang dibunuh pada waktu itu. Nah, sampai akhirnya desa kecamatan itu disebut dengan nama Songgon. Songgon itu sudah ngosongkan enggon, ngosongkan tempat sampai karena dampak dari perang. Nah, dari sana muncul suku Osing. Yang tersisa dari warga ini, mereka berlari, Pak. Mereka berlari ke hutan, ke gunung, ke tempat-tempat terpencil. Sehingga rumah yang ada di Banyuwangi ini, kontur budayanya adalah terpisah. Jadi 3 rumah, 100 meter, 200 meter, 500 meter, 3 rumah. Dan semuanya lokasi-lokasinya sulit terjangkau. Alasannya mereka takut diserang kembali. Dan beberapa masih dalam kerabat kerajaan, mereka lari sampai di Gunung Argopuro. Sampai di Pegunungan Argopuro, sampai di sana Belanda membuat lapangan terbang. Dan dijadikan sebagai tempat berburunya. Jadi Putri Rengganis namanya. Jadi Putri Rengganis itu adalah terakhir dari kerajaan Mojopahit dan akhirnya dihabiskan di Gunung Argopuro, Pegunungan Argopuro, atau pada waktu dipimpin oleh Putri Rengganis. Perang juga di sana, Pak? Habis, belum sampai perang karena kerajaannya belum sampai kuat, sudah dihabiskan, Pak. Dan supaya tidak muncul lagi kerajaan Mojopahit yang baru, maka di tempat itu, di Argopuro itu, di kerajaannya Putri Rengganis itu dijadikan ada bandara, ada pesawat terbang di sana. Dan itu menjadi tempat berburunya orang-orang Belanda zaman itu, berburu rusa. Ini cerita sejarah. Nah, sekarang kembali ke suku Osing. Suku Osing ini akhirnya dia sangat tertutup karena trauma dengan sejarah. Makanya pada zaman dulu orang-orang Banyuwangi ini satu, dia tidak mau lagi berkoneksi dengan orang luar, takut, tidak tahu saudara, tidak tahu lawan, ini ceritanya. Karena yang menghancurkan di daerah Songgon tadi bukan orang Belanda berkulit putih. Orang Jawa juga. Orang Jawa juga yang menghancurkan, Belanda, ya? yang dibayar. Sehingga apa, kalau boleh tahu Pak, daerah Banyuwangi bagian selatan sampai di Alas Purwo itu dikuasai oleh orang Jawa Tengah, orang Klaten, ya, orang-orang yang di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Jadi mereka tinggal di sana untuk menguasai daerah. Dari Lumajang, Jember itu sudah dikuasai semuanya. Bahkan dari Madura yang paling banyak mereka berkuasa sampai daerah Jember bagian utara, sampai Bondowoso, Situbondo, itu seperti itu. Nah, kembali ke suku Osing, dari yang ada inilah suku asli sebenarnya dari Mojopahit yang masih hidup adalah Osing. Osing sendiri singkatan dari Osing itu tidak.
Kenapa dia membuat dirinya suku Osing? Kalau ditanya siapa, dia selalu berkata tidak. Disuruh waktu itu zaman suruh sekolah juga tidak mau. Karena apa? Dia ketakutan dengan sejarah. Trauma ya. Trauma. Nah, kebetulan sumber waras ini kenapa saya pilih, ini berada di Desa Taman Suruh. Desa Taman Suruh ini sebenarnya sudah ada mulai dari zaman Belanda dulu. Oh, gitu. Jadi berapa peninggalan sejarah Belanda di sini itu banyak, Pak. Masih rumah-rumah Belanda di sini banyak. Jadi kalau kita dari sini sekitar 12 kilo, di atas itu ada perkebunan kopi dan ada rumah kopi yang pada mulai dari tahun 1700-an tadi. Nah, Kali Bendo namanya di sana. Dan kalau seandainya naik ke atas lagi di Ijen, di sana sudah ada pabrik kopi Belanda yang sudah berdiri di tahun 1700-1800-an. Sampai sekarang masih ada di Belanda. Bangunan Belanda yang ada di Gunung Ijen. Gitu. Nah, dari sanalah, karena saya orang Mojopahit, makanya saya membeli tempat ini. Saya anggap saya juga orang Mojopahit, suku Osing adalah saudara saya, karena kita sesama orang-orang Mojopahit. Makanya kita mendapatkan satu hal yang sinkron. Connect. Kebetulan jalur ini jalur batu, Pak. Jadi kalau Pak Bambang bergeser sedikit 50 meter aja dari tempat kita, sudah tidak ketemu batu. Tidak ketemu batu ya? 50 meter ke belakang, tidak ketemu batu. Cuacanya katanya beda juga, Pak? Iya, dari ini, mulai dari ini ke atas, ini kan kita ini kan di jalur kaki gunung kita nyebutnya. Yeah. Jadi kan tidak ada tanah di sini. Yang ada hanya batu. Bahkan kemarin saya nyoba gali kolam biogas, Pak, ukuran 3 meter, diameter 3 meter itu isinya kita gali batu. Gali batu, mecahi batu. Mecahi batu, sangat kesulitan. Tapi ya kita bersyukur ternyata juga bisa kita buat, begitu loh. Jadi pertama kali saya beli tanah ini, Pak, untuk mencari bangunan, kita bisa bangun kantin di depan itu dengan ukuran cuma 6 kali 8 saja. Tidak ketemu tanah rata. Jadi 6 kali 8 itu aja 3 meter di depan itu saya harus timbun sekitar 2 meter. Jadi ini bangun dari nol, Pak? Dari nol, Pak, dari tidak ada apa-apa, dari batu. Punya pemerintah daerah? Bukan, ini punya pribadi yang saya beli, secara pribadi juga tanahnya SHM, status hak milik. Nah, kenapa saya beli ini? Yang pertama, di sini daerah sumber air. Jadi sebelum saya beli di depan itu ada musola wakaf. Musola wakaf yang sangat sederhana. Kuno seperti itu, bangunannya masih sangat kuno. Nah, ketika saya beli itu, terus terang ini sudah dikenal dengan nama sumber waras. Ada. Kalau sumbernya sendiri di sebelah mana, Pak? Kalau sumbernya sendiri dari sini kurang lebih sekitar 500 meter lah ke atas. Di atas. Termasuk yang dekat rumah ada sumber kecil. Betul, ini kan banyak sekali sumber-sumber kecil di tempat ini. Nah, di atas tadi itu, di sebelah musola itu, ada, Pak, kadang-kadang ketika saya dulu survei tanah ini, ketika saya bangun jam 2, jam 3, ada orang dari Jakarta, orang dari Cirebon, mandi di situ. Ada orang rata-rata yang datang ke sini, pasiennya, bukan pasiennya ya, penderitanya, penderita sakit jantung, sama gangguan jiwa. Karena dipercaya bisa menyembuhkan airnya. Jadi banyak orang kadang-kadang mandi di situ, ada mobil tahu-tahu datang, kita tanyai dari mana, dari Jakarta, dari Cirebon gitu. Memang pertanyaan saya kok tahu gitu, padahal ini di tengah hutan kita ini. Dulu jalannya belum ada paving, Pak. Ini makadam yang parah itu. Jadi ketika kita beli. Nah, saya bangun ini tahun 2020. Ketika saya bangun ini sebenarnya ada keajaiban. Keajaiban yang pertama, Pak. Kita tidak pakai alat berat sama sekali di tempat ini. Semuanya pakai manual, pakai tangan manusia. Jadi digali secara manual semua? Kita tidak gali, Pak. Kita cuma geser. Geser batunya? Batunya digeser. Waktu itu hukum saya cuma satu ke semua pasukan. Batu dicampur batu, tanah dicampur tanah. Jadi ada batu, ya kita kumpul dengan batu, kita buat fondasi, kita buat lubang, kita buat jalan dan sebagainya. Tapi ini konsepnya pohon-pohonnya nggak ditebangi sama sekali, Pak? Ya, kita kan cinta alam, Pak. Jadi konsep saya adalah tidak merusak alam. Jadi pohon-pohon di sini
hampir ya tidak kita potong. Hampir tidak kita potong. Bangunan kalah dengan pohon. Jadi artinya bangunan kalah dengan pohon itu saya tidak geser pohon, tapi ada bangunan, ada pohon di situ ya bangunannya kalah. Ukurannya ngikuti dari pohon yang ada. Jadi kita tidak ada. Jadi kalau Pak Bambang lihat di sini kan tetap kayunya masih asri. Masih terus yang kedua karena ini kawasan sumber air, kita harus menjaga kelestarian sumbernya. Jadi kita tidak boleh potong kayu lah bahasanya seperti itu. Jadi memang kita pelihara Pak. Jadi supaya kayu tetap banyak. Nah yang unik kejadian unik di sini yang pertama Pak. Hanya dengan 14 orang. Kami membangun ini selesai dalam waktu 3 bulan. Dengan 14? Dengan 14 orang. Secara manual semua Pak? Secara manual semua. Padahal kolam renang aja 1000 meter lebih. Jalan-jalan, taman dan semuanya itu dalam waktu cuman sekitar 3 bulan. Dan itu menjadi keajaiban bagi saya secara pribadi. Bukan orang sing rewangi gitu kan? Ya enggak tahu kan, ya enggak ada lah. Ya kebetulan memang pada waktu itu saya jaga. Gitu. Dan tempat ini bagi masyarakat sekitar, ini dikenal mistik Pak. Jadi tempat yang tanda kutip gitu angker. Bahkan orang dulu malam lewat sini tidak ada yang berani. Tapi sampai sekarang saya merasa masih angker juga. Enggak ada lah, tetap kemarin damai. Tidur di kamar itu ada yang dicekek gitu loh Pak. Nah, enggak ada lah. Karena itu harap-harap lah. Itu cerita bohong. Gitu. Ketilihan. Ada takut ke sini. Enggak lah. Enggak, bercanda. Kalau pas di situ tahu-tahu bior gitu wajar iya, karena ada ember tumpah. Berarti di sini dari sumber sana Iya. masuk kolam renang, Betul. masuk ke kolam ikan, Iya. lanjut keluar lagi Ke sawah. ke sawah. Betul. Sawah. Jadi Pak Bayu di sini membuat supaya air tidak Air itu bisa bermanfaat. bermanfaat. Cuman lewat aja ya Pak. Cuman numpang lewat Numpang saja. lewat dienggok kayak gitu. Betul. Gini Nah. Pak, kalau ini nyambung ya Pak ya, Boleh, nyambung boleh. obrolan. Tadi kan cerita sejarah ini juga. Dengan Pak Bayu membangun tempat yang seperti ini, kan ini juga beberapa meter ini ada perkampungan Pak. Betul. Tanggapan orang-orang sekitar yang pernah Pak Bayu dengar gimana Pak? Katanya. Ketika saya membangun ini, setiap minggu orang-orang datang ke sini, Pak. Baik perangkat, baik orang yang ditokohkan, baik tokoh-tokoh yang tanda kutip, yang kayak tanda kutip dukun begitu. Setiap minggu datang, Pak. Mereka tuh bingung. Iki mah diopok ke. Bukan, kok cepat sekali perubahannya. Hmm, Hampir semua yang datang ke sini itu mereka bingung kok cepat sekali perubahannya. Jadi ini hal saya sendiri bangun di mana-mana. Ketika saya bangun saya juga merasakan hebat, Pak. Saya kasih contoh hujan. Ini kan daerah selalu hujan di sini ya. di sini. Hujan itu hanya jam 12 sampai jam 1, Pak. Malam, Siang. siang. Jadi kerja dulu, orang-orang kerja waktu mereka pulang istirahat hujan, Pak. Nah, ini Jam 1 mereka masuk, hujan berhenti, Pak. Malam hujan lagi. soalnya air itu nurut sama Bayu gitu ya. Oke, Bayu kan angin. Itu tidak ada hubungan. kan itu. Nah, ini kan biar agak mistis gitu loh. Tidak ada mistis di sini. Tidak ada kebohongan. Nah, dari sana saya karena menilai tanah daerah sini ini betul-betul tanda kutip berbeda. Dari sana saya sudah mulai neliti, Pak, tanaman-tanaman herbalnya, tanaman-tanaman asli tempat sini. Untuk pengobatan itu. Dari sana saya teliti, airnya saya teliti, tanamannya saya teliti, jenis-jenisnya saya mulai data. Dan itu yang akhirnya saya jadikan obat itu namanya gadok. Gadok. Gitu ceritanya. Jadi gadok itu saya ngambil rumput herbal tanaman yang ada di sini. Berarti ya luar biasa ya Pak ya. Gadok itu runtutannya dari Majapahit loh berarti loh. Tadi. Iya, dari Majapahit. Karena itu saya finishingnya juga dari Keraton Surakarta, Oh Pak. iya. Finishingnya di Keraton Solo Gadok itu Pak ya. Kita gunakan tanaman Solo itu. Tanaman buah Solo. Buah itu. Solo itu. Yang Yang berbuah hanya di bulan Suro. bulan Suro berarti Dan ini di dunia hanya ada satu. berarti ini bulan ini buah nih Pak. Iya, harusnya buah ini. Harusnya nyuruh anak-anak ngambil ini. Oh iya, nanti saya kondisikan kalau. Nah.
Jadi dari sejarah Banyuwangi kemudian terkonek ke Pak Bayu, sehingga Pak Bayu membuat tempat wisata yang sebenarnya bukan hanya tempat wisata kan Pak ini. Betul. Sehingga menurut saya ini juga membawa dampak positif gitu ya ke warga. Misalnya Pak Bayu menggunakan konsep pelatihan Membangun, ya, betul. pelatihan, tapi bisa aja toh Pak Bayu misalnya ini nginepnya di hotel aja gitu. Tapi Di rumah warga. rumah warga. Kenapa seperti itu Pak? Sebelum itu gini Pak, saya jelaskan dulu. Kenapa tempat ini kita bangun sebagai pusat pelatihan untuk Indonesia Timur? Kita sudah pertama mulai dari Mojokerto ya. Ya, Mojokerto itu Mojopahit pertama, ya di tahun-tahun awal kemarin. tahun-tahun awal. Yang kedua kita bangun di Banyuwangi. Ini Mojopahit kedua Pak. Mau coba kedua. Terus di Magelang itu Di Magelang itu Solo yang ketiga Pak. oh, salah tiga. Salah tiga. Nyambung berarti Pak. Jadi semua tempat yang kita bangun ini adalah tempat-tempat bersejarah. Pak Bambang tahu enggak di Salatiga itu ada satu prasasti Iya. yang disebut dengan Prasasti Ngerawan. Prasasti Ngerawan. Prasasti Ngerawan. Prasasti Ngerawan itu didirikan ya pada waktu itu di zaman Mojopahit juga. Tempat apa Pak itu? Prasasti Dulunya Ngerawan gitu ya? dulunya ya di Salatiga itu ya kerajaan lah. Sampai ada yang di Banyu Biru. Di situ kan juga ada Tugu Brawijaya ya, di situ juga ada, bukan Tugu Candi gitu loh Pak. Dan di situ adalah sejarah tentang Joko Tingkir dan sekitarnya dari kaki gunung Telomoyo. Nah itu yang kita sebut dengan Solo yang ketiga. Lah di sini karena ini adalah Mojopahit juga, ya apa yang saya harapkan? Yang pertama, kebangkitan Indonesia, kebangkitan Nusantara. Kebangkitan Nusantara itu artinya apa? Coba ya kita bayangkan. Ketika kita buka pelatihan di sini, komentarnya orang apa Pak? Jauh kan? Jauh ya, mesti rata-rata itu jauh dari, Jauh dari mana-mana. dari mana-mana. Tapi Pak Bambang juga menilai bahwa semua peserta dari sini hampir loh Pak di Indonesia Pak. Ya, dari seluruh Indonesia hampir Iya. sudah datang Hampir ke sini. semua sudah datang di sini. Kalau saya perhatikan Aceh, Merauke kita tutup di sini loh Pak. Betul Pak. Peserta angkatan kemarin kan Merauke kita tutup di sini Pak. Yang ke 1.000 orang. Betul. Dan itu menjadikan bukti sejarah. Secara spirit yang saya harapkan adalah Banyuwangi sebagai Mojopahit terakhir. Kita dirikan Mojopahit lagi. Enggak lah, sudah enggak boleh Mojopahit Pak. Kita sudah ganti Nusantara Oh, Pak. Nusantara. Makanya jadi ibu kota itu namanya ya Pak ya. Ya itu Pindah ke enggak Kalimantan ya. Kayaknya ini Pak Jokowi juga baca-baca. pastilah. Pindah ke Kalimantan. Sebenarnya Kalimantan itu bukan zamannya Pak Jokowi Pak. Sudah Bung Mulai Karno. dari Bung Karno dia kepingin di Palangkaraya, Pak Harto di Bukit Soeharto, Pak Jokowi di Penajam. Oh, saya Pak kembali ke ini aja. Coba ngerasani tangganya. Kita ngomong ke apa sumber waras. Sumber lagi waras ya. baik. Kita ngomong ke sumber waras. Ini kan kalau kita lihat, saya lihat sendiri di sini itu kan banyak bebatuan gitu. Betul. Sedangkan di sini Pak Bayu mengajarkan pertanian itu loh. Awal pemikirannya apa nggak bertentangan Pak? Itu di tanah batu-batu kok apa nggak cari tempat yang Ada filosofinya Pak. kelihatan subur gitu loh. Ada Gampang gitu filosofi. nggarapnya itu. Filosofinya begini. Bangun pertanian itu Pak untuk Indonesia. Mungkin atau tidak sebenarnya Pak Bambang? Ya kalau misalnya didatangkan dari orang Cina mungkin gitu. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Bangun pertanian Indonesia itu menurut saya tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Karena terlalu banyak masalah. Tanda kutip. Kita ini sudah hatinya ini sudah sekeras batu semua Pak. Diajari kayak apapun hilang Pak. oh betul ya. Ngeyel sih sana Pak. Ngeyel bisa. Loh petani minta maaf Pak. Diajari kayak apapun kan kayak ngajari batu Pak. Iya. Betul Pak. Nah dari sana saya punya ide. Batu dipecah ya tidak mungkin jadi subur. Ya, Betul kan? ya. Dari sana saya harus membuat konsep bahwa
Yang kita lakukan dengan membangun pertanian ini hal yang tidak mungkin. Yang pasti gagal. Hal yang mustahil. Nah, akhirnya saya kumpulkan, Pak. Batu ketemu batu, tanah ketemu tanah. Pokoknya dapat batu, kumpul ke batu. Iya, saya ingat betul, Pak. Saya untuk menanam bunga di sini, saya butuh waktu 1 tahun, Pak. Anak-anak buah ini saya suruh nyapu daun, saya suruh tumpuk sampai akhirnya jadi kompos dan baru bisa ditanami. Itu butuh waktu 1 tahun. Lah filosofi saya begini, kita mengerjakan hal yang tidak mungkin untuk membangun pertanian Indonesia. Tetapi tidak mungkin itu masih ada celah. Masih ada kemungkinan berarti. Coba bayangkan, ini sama enggak ya? Di batu begini, airnya melimpah. Harusnya air kan sumber kehidupan. Iya, betul. Harusnya kira-kira pertanian daerah sini maju atau tidak kalau airnya melimpah? Ya, harusnya toh, Pak. Minta maaf, di daerah sini pertanian gagal total. Dan tidak mungkin bisa. Dan ini seperti tanda kutip, Pak. Ini seperti tanda kutip. Ayam mati di dalam lumbung. Artinya apa ayam mati di dalam lumbung? Ini air melimpah, sumber daya alam melimpah, mati kelaparan. Ini konyol. Nah dari sana berarti yang salah apa? Harus kita rubah pola pikir. Ngerubah pola pikir itu kan ngerubah batu, Pak. Karena sudah kuat semangatnya, kuat hatinya, teguh pendiriannya. Bagaimana caranya? Ya kita buat yang palsu-palsu. Sawah palsu, tanah palsu. Dan akhirnya coba fair saya katakan. Kalau orang lihat tempat kali ini pertama kali tanahnya subur atau enggak kalau begini? Kalau belum ada ini ya dikira tanah Gersang. Lah, kelihatannya subur kenapa? Karena tumbuhnya dia betul-betul di tempat pilihan. Nah, tempat pelatihan di sini makanya seringkali saya katakan hanya orang-orang terpilih yang bisa datang ke sini. Yang bisa datang ke sini. Jadi panitianya termasuk orang-orang terpilih ya? Ya bersyukurlah sampai jadi orang terpilih. Di Rewangi ninggal anak bojo berhari-hari loh Pak. Ya itulah perjuangan. Perjuangan. Nah perjuangan ini tidak berhenti. Dari sana saya yakin, saya optimis Pak. Kalau yang batu saja akhirnya bisa menjadi subur, bukan batunya yang subur. Karena batu tak tumpuk batu, tanah tak tumpuk tanah, akhirnya tumbuh tanaman. Jadi sekarang ini orang lihat pasti kok tanahnya subur sekali. Itulah bukan tanah. Ya, bawahnya batu. Bawahnya batu dan itu isinya kompos. Betul Pak. Tapi ya menurut saya benar Pak kalau begini. Soalnya kalau Pak Bayu itu bangun di tempat yang sudah subur, nanti orang bilang, ah, emang tanahnya subur. Ya gitu itulah Indonesia. Kalau ini kan tidak bisa terbantahkan. Gitu. Nah apalagi dengan teori aqua farming yang sedang kita gagas. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Dengan konsep apa yang ada dan bukan mengada-ada. Jadi konsep ini adalah konsep yang saya bangun dari konsep itu Pak. Apa yang ada. Adanya batu. Kalau Bapak lihat sini tidak ada hal yang modern di sini. Semua sederhana. Tetapi yang kita sudah kerjakan adalah dari air yang ada, dari semua yang ada. Ini yang kita efektifkan. Air ini berapa ratus tahun sudah tidak berguna. Cuma numpang lewat saja. Dan tidak ada hasilnya apa-apa. Yang tadi kita buat konten, ya kita buat kolam, kita buat semuanya, asola, bebek, dan semua itik. Itu akan menjadi satu konsep yang menjadi keberhasilan. Kalau daerah sini kan terus terang tempat ini saya namai Suwargo, Pak. Suwargo. Sumber waras Gadok. Gadok itu dusunnya, tempat airnya namanya sumber waras. Jadi kalau di sana itu kan ada sumber tempur. Sumber tempur itu kan sumber yang turun dari atas dari tempat saya, kemudian ada yang dari atas lagi dari samping. Yang saya sebut dengan kolam cinta di situ kan. Itu ada tulisan di situ, Pak. Suwargo, sumber waras Gadok. Dan saya merasakan satu, semua pengunjung yang datang ke sini, begitu masuk mereka merasakan damai, Pak. Damai, betul. Mereka merasakan tenang. Mereka merasakan satu hal yang kayak dunia yang berbeda. Kalau Pak Bapak boleh ngecek ya, siang-siang jalan aja 50 meter ke arah jalan Pak. Sudah berbeda rasanya dengan di sini.
Kalau saya katakan Indonesia harus bangkit. Harus bangkit. Dari tempat ini harapan saya satu, kebangkitan Nusantara menjadi pemimpin dunia, Pak. Pada waktu itu saya kasih contoh ya, ini saya kasih contoh. Satu-satunya negara di dunia yang tidak dikalahkan oleh Mongolia adalah Indonesia. Karena belum pernah ke sini atau Sudah pernah ke sini, dia ngirim utusan, Pak, telinganya dipotong, Pak, Oh, dan pulang. Ketika orang Mongol menyerang ke sini oleh Raden Wijaya, dipakai untuk nyerang ke diri dan pulangnya mereka dibunuh semua, Pak. Akhirnya muncul kerajaan Mojopahit, Pak. Jadi munculnya kerajaan Mojopahit itu karena memanipulasi dan membunuh bangsa Mongol. oh gitu ceritanya. Karena itu hubungan Mojopahit dengan Cina pada waktu itu juga kuat, Kaisar Ming dan sebagainya itu pada zaman itu. Di Indonesia ada Mojopahit, di Cina ada dinasti Ming. Berarti masih saudara itu. Ya bukan saudara. Ya pada waktu itu sudah Angkatan terjadi lah kerajaan. kerajaan yang bersama-sama. Jadi di sana. Nah, jadi karena itu Indonesia ini betul-betul punya power yang luar biasa. Eropa loh dikalahkan, Pak, oleh Mongolia. Indonesia tidak pernah dikalahkan. Bahkan pasukan yang dikirim ke sini mati semua, Pak. Mati semua. Ya kalahnya orang Indonesia itu kalau terpecah belah itu. Nah, kalahnya bangsa kita ketika kita dipecah belah, diberikan fitnah dan sebagainya, diadu domba. Nah, karena itu tidak ada cara lain. Kebangkitan harus dimulai dari kesatuan. Kesatuan. Makanya saya punya slogan itu menyatukan petani Indonesia itu kan. Nah, selamat. Ini harus tercapai nih, Pak. Harus tercapai. Dari Aceh sampai Kita berdoa, kita berharap mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama Amin. dari tempat ini, dari tempat yang ada yang lainnya, ini betul-betul sebagai wujud nyata untuk kebangkitan pertanian Indonesia ke arah depan.